1 jam kemudian, Hanum keluar dari selimut dengan sangat hati-hati, sebab Saga sudah tertidur lelap di sebelahnya dengan posisi tubuh tertelungkup setelah pergul 4 tanpa 4S mereka. Dia turun dari tempat tidur, sebab hujan lebat di luar membuat gorden kamarnya terbang tertiup angin. Hanum menghampiri jendela tersebut dan melihat ke arah luar. Malam begitu gelap, kebetulan posisi kamarnya ada di depan hingga dia bisa melihat langsung ke arah jalan raya. Gerbang rumah pun tidak begitu tinggi, hanya sebatas pinggang orang dewasa. Ini adalah rumah milik Sarah yang berada di sebelah usaha konveksi wanita itu. Astagfirullah, siapa orang yang berdiri di tengah malam begini? Hujan lagi, apa orang gila? Gumam Hanum sebab dia melihat di seberang jalan raya, berdiri seorang laki-laki berpayung hitam. Laki-laki itu hanya berdiri di sana dan menatap ke arah rumah. Setelah dilihat lebih lama, laki-laki itu tidak berpindah tempat. Hanum menyadari bahwa tujuan tatapannya adalah ke rumah yang ditempatinya sekarang. Apa mungkin itu dia? Setelah mungkin menyadari Hanum berada di jendela, laki-laki tersebut masuk mobilnya dan pergi. Sementara itu di perjalanan, Mika tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil hingga terjatuh dari motor. Jas hujan yang dikenakannya sobek, dia sampai bersusah payah bergerak dari aspal di antara sakitnya. Seorang laki-laki keluar dari dalam mobil tersebut dan berdiri tegak di hadapan Mika. Ah! Mika memegang perutnya yang terasa nyeri akibat terjatuh. Kemudian, dia malah mendapat tarikan keras dari orang itu. Mau mencoba kabur dari saya, Mika terkejut, rupanya yang datang lebih dari 1 orang. Dan 1 orang lainnya adalah Ibnu. Laki-laki berpakaian hitam itu berjongkok di hadapan Mika dengan raut wajahnya datar. Enggak, aku mau pulang ke kampung sebentar, jawab Mika gugup. Saya selalu menyuruh orang untuk mengetahui latar belakang orang yang bekerja pada saya, dan saya tahu kamu nggak punya siapapun. Tapi, ternyata kamu kenal dengan orang yang namanya Eko. Dia omku, Mika sedikit berteriak, sebab rambutnya sedikit dicengkeram oleh Ibnu agar mendongak menatapnya. Artinya kamu kenal dengan Bang Satria. Laki-laki itu sering menemuinya. Mika menggeleng cepat, dia ketakutan bukan main menghadapi sikap Ibnu yang kasar. Kamu mengenalnya, sial. Kamu sengaja mendekati saya karena ada tujuan. Tujuan apa? Nggak ada. Semuanya hanya kebetulan. Aku memang bekerja sebagai wanita panggilan, nggak akan aku bantah itu. Mika masih terus membantah. Dia merasa akan mati jika berurusan dengan Ibnu. Seharusnya dia tidak mengambil pekerjaan dari Eko yang menyuruhnya mendekati Ibnu. Sikapmu mencurigakan. Dan sekarang kamu berusaha kabur dan menghilang dari saya, apa pekerjaanmu selesai? Mika menggeleng pelan. Sita seluruh barangnya, saya akan cari tahu sendiri kamu berhubungan dengan siapa saja, perintah Ibnu kepada orang yang ada di sebelahnya. Jangan. Tolong jangan, aku nggak akan kabur. Aku Sita. Kamu pikir saya percaya? Enggak. Tolong jangan bawa aku cuma mau pulang ke kampung. Mika dipaksa untuk mengikuti mereka, masuk mobil dan tidak bisa bebas bergerak. Keesokan harinya, Hanum tidak berkata apapun kepada Saga mengenai orang asing semalam. Sebab dia menduga itu adalah Ibnu, siapa lagi kalau bukan laki-laki itu. Orang ternekat yang pernah dia kenal. Hari ini kamu nggak perlu menginap lagi, Hanum. Umi udah bisa tinggal sendiri, kasihan suamimu kalau kamu temenin Umi terus, ujar Bu Inayah. Sebenarnya aku nggak masalah, Umi. Toh waktu kecil aku sempat tinggal di sini nemenin Umi Zara kerja, jawab Saga yang ada di sana. Tapi dari sini ke kantormu jauh sekali, nak.
Takut ada apa-apa di jalan, apalagi sekarang lagi musim hujan jalanan licin. Iya juga. Kamu nggak usah nginap lagi. Kamu juga, Hanum. Kamu harus ikuti suamimu, ujar Bu Inayah. Umi insya Allah baik-baik aja. Udah takdir Umi yang diduakan begini, meskipun rasanya sakit. Kehidupan harus tetap berjalan, Umi nggak mau menjadi pemberat bagi kalian. Umi bicara apa sih? Aku sama Saga nggak merasa Umi sebagai beban. Wanita parubaya tersebut terdiam. Tidak berselang lama, Hanum mendapat panggilan dari orang rumah Kiai Ibrahim. Kiai menanyakan Mbak Hanum terus dari kemarin, apa Mbak bisa datang sebentar? Kesehatannya semakin buruk. Mendengar itu, hati Hanum bergemuruh. Dia cemas sekali, tapi dia malas datang ke rumah Kiai Ibrahim karena keberadaan Ibnu. Baiklah, bilang ke Abah aku datang sore ini. Aku tunggu suamiku ulang kerja. Panggilan berhenti di sana. Ada kabar dari Abah? Tanya Saga. Kesehatan Abah memburuk. Tapi aku udah bilang, aku datang nanti nunggu kamu pulang kerja. Kita datang bareng-bareng. Saga mengangguk. Mika meringkuk kecil di atas 2 lapis kardus bekas dalam sebuah kamar kosong yang begitu dingin. Dia tidak dalam kondisi terikat, tubuhnya bisa bergerak bebas tapi tenaganya sudah habis. Kamar ini hanya memiliki satu ventilasi udara, itu pun di posisi yang cukup tinggi. Sorot matahari mulai memudar dari sana menandakan hari mulai gelap. Dia lelah menangis, sebab semakin menangis perutnya semakin nyeri. Bahkan dia kembali mengeluarkan flek di daerah sensitifnya. Jika saja dia bebas, mungkin seharusnya dia berada di rumah sakit. Apa janinnya masih ada dalam perutku? Apa dia masih bertahan? Mika meringkuk dan memeluk perutnya sendiri. Dia kelaparan dan haus, ini sudah sore hari dan dia belum mendapat makanan secuil pun. Kemana dia harus meminta bantuan? Sekarang dia ada di mana saja, dia tidak tahu. Seharusnya aku nggak melakukan pekerjaan itu. Kalau boleh memilih, lebih baik aku mati aja daripada hidupku terus begini. Mika menyesal, memang. Pekerjaan menjadi wanita panggilan adalah pilihannya dalam keadaan sadar. Itu karena dulu dia sangat ingin memiliki barang mewah dan uang. Dian mendapatkan semuanya, iya, dia dapatkan itu dari Pak Satria selama bertahun-tahun. Merusak rumah tangga orang dan memeras. Apa sekarang ini adalah karma? Aku nggak mau begini lagi. Biarkan aku hidup tenang atau mati aja. Siapa yang mengizinkanmu mati? Hah? Seseorang datang. Ternyata itu adalah Ibnu. Mika menoleh dan berusaha bangkit, melihat laki-laki yang begitu mengerikan di depan matanya. Sebelah mata Ibnu cacat, Mika mendengar dari Hanum itu terjadi karena Hanum sempat memberontak dulu. Apa maumu? Ibnu menyeringai kecil. Rupanya kamu bukan hanya disuruh oleh Eko, tapi kamu juga bekerja untuk Saga. Tanyanya setelah memeriksa ponsel milik Mika. Aku menghubunginya karena ingin meminjam uang, nggak lebih. Mika membantah. Rupanya kamu bukan pemain pemula. Kamu bisa melakukan apapun demi uang. Tanya Ibnu seraya mengusap rahangnya dengan jemarinya. Apa maumu? Jangan berteriak, kamu wanita murahan yang gak ada harga diri. Ibnu menarik lengan Mika hingga berdiri, tidak peduli seberapa keras wanita ini memberontak. Kamu harus mendapatkan hukuman yang pantas karena membocorkan rencanaku pada Saga. Tolong, jangan. Aku sedang hamil. Lepaskan aku. Hiks. Seketika Ibnu menoleh, dia malah tersenyum penuh arti dan rencana di kepalanya. Kamu bisa membuat Hanum keluar dari rumah tanpa suaminya. Saya bebaskan kalau kamu bisa.
Mika menggeleng cepat. Enggak. Jadi kamu lebih memilih mati. Saya bisa mengabulkannya. Ibnu mengeluarkan sebuah pisau lipat. Enggak. Dia teman baikku, jangan lakukan apapun. Tolong. Teman baikmu. Kamu memilih teman baik ketimbang nyawamu dan calon bayimu. Kamu tahu, Mika, saya nggak pernah setengah hati melakukan apapun. Termasuk menyingkirkan mayatmu tanpa jejak. Mendengar itu, Mika ketakutan sendiri. Dia ngeri dengan jalan kematian yang bisa dilakukan oleh Ibnu. Tidak, dia tidak mau. Tapi bagaimana dengan Hanum? Maafin aku, Hanum. Maafin aku. Di rumah, sekitar 2 jam lagi keberangkatan Hanum dan Saga. Laki-laki itu sekarang masih bekerja, dan Hanum sedang memasak. Sudah lama rasanya dia tidak memasak. Meskipun sekarang tidak banyak yang bisa dimakan kakeknya. Dia akan memasak makanan sehat. Sekarang abah lagi apa, Bi? Tanya Hanum kepada pembantu di rumah kakeknya. Baru selesai diseka, Mbak. Alhamdulillah mau minum obatnya setelah dengar Mbak Hanum dan suami mau datang. Beliau kelihatan senang. Alhamdulillah, sekarang aku belum berangkat, Bi. Lagi nunggu suamiku pulang, mungkin agak terlambat. Bilang ke abah supaya sabar menunggu, iya. Iya, Mbak. Apa Paman Ibnu ada di rumah? Tanya Hanum. Oh, nggak ada, Mbak. Beliau pergi sejak kemarin sore. Syukurlah. Hanum menghela napas lega jika laki-laki itu tidak ada di rumah. Akan lebih tenang jika tidak ada keributan, kan? Setelah panggilan selesai. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering lagi. Ada notifikasi pesan masuk dari nomor milik Mika. Dia lupa tidak memblokir nomor wanita itu. Hanum, aku tunggu kamu sekarang di kafe Semaria. Hanum mengernyit. Buat apa? Kita udah nggak ada urusan. Masih bagus aku membiarkanmu pergi, kamu pantas mendapatkan hukuman, Mika. Kamu yakin nggak mau menemuiku? Lihat, suamimu mengirimkan sejumlah uang padaku. Kamu tahu apa artinya ini? Wanita mandul sepertimu nggak bisa menyenangkan suami sendiri. Apa maksudnya? Kamu hamil anaknya Abi, kenapa suamiku yang malah transfer ke kamu? Hanum mulai emosi. Dia melihat bukti transfer yang dilakukan Saga untuk Mika malam tadi. Untuk apa? Saga tidak mengatakan apapun soal transferan uang untuk Mika. Kenapa Saga bohong? Sejak kapan mereka berkomunikasi? Itu sebabnya kita harus bertemu. Aku tunggu, kalau enggak. Bukan cuma ayahmu yang aku rebut, Hanum. Hanum terpancing. Dia sangat marah dan tidak berpikir panjang untuk pergi ke tempat Mika. Tempatnya cukup jauh dari rumah, butuh sekitar 1 jam perjalanan. Hanum akhirnya sampai di tujuan, lalu turun dari mobil. Dia melihat ke arah GPS, benar lokasinya di sini. Namun, kenapa kafenya tutup? Hanya ada bangunan bekas dan kosong. Di mana, tiba-tiba belakang kepalanya terkena hantaman cukup keras, Hanum otomatis roboh dan tidak sadarkan diri. Di kantor, Saga masih bekerja seperti biasa, suara bising orang-orang di sekitar tidak membuat fokusnya hilang. Akhir-akhir ini Rizwan ayahnya, mengatakan bahwa dia sudah dipersiapkan untuk memegang sebuah cabang perusahaan sendiri sampai hari di mana Rizwan pensiun dan Saga memimpin perusahaan besar mereka. Saga benar-benar memulainya dari nol, dia tidak mau mengecewakan kedua orang tua. Itu sebabnya sejak kecil dia termasuk anak yang sangat patuh. Tidak berselang lama, di depan ruangannya terdengar suara orang-orang yang begitu sibuk. Rupanya, CEO mereka mendadak datang dan melihat pekerjaan karyawannya sebelum masuk ke ruang kerja milik Saga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Saga seraya beranjak dari kursinya. Abi mengganggu pekerjaanmu? Tanya Rizwan. Dia segera menoleh dan memberikan kode agar sekretarisnya menunggu di luar ruangan. Enggak sama sekali, Abi. Ini baru selesai, sebentar lagi mau pulang. Saga melihat ayahnya berjalan mendekat. Laki-laki itu masih terlihat sangat sehat meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Bahkan, Rizwan masih terlalu sibuk hingga bola-balik Amerika Surabaya untuk urusan pekerjaan. Kedatangan Abi mendadak banget, Abi lihat. Orang-orang di depan jadi mendadak heboh. Rizwan tertawa kecil. Di sana letak keseruannya, terkadang kamu bisa menemukan mana orang yang bekerja dan mana yang nggak kompeten. Abi malah kelihatan lagi ngerjain orang. Saga membenarkan posisi duduknya. Abi sengaja datang ke tempatku. Ada apa? Abi cuma mau melihat perkembangannya, Saga. Abi menaruh harapan besar, kamu bisa meneruskan apa yang selama ini keluarga kita jaga. Kamu tahu, usaha yang kita pegang ini turun-temurun, jadi Abi harap kamu nggak main-main. Abi. Saga mengangguk pelan. Insya Allah. Ya, ampun. Apa nggak ada ekspresi yang lebih bagus? Kenapa wajahmu selalu datar begitu? Minggu depan kamu udah Abi kenalkan ke banyak orang sebagai penerus Abi. Rizwan sedikit heran. Mau senang, mau sedih, raut wajahnya putranya selalu sama. Saga lebih tidak pandai mengekspresikan diri bahkan saat senang sekalipun. Senyumnya adalah sesuatu yang paling langka. Nanti aku belajar salto deh. Rizwan yang malah tertawa. Abi datang dari Amerika, belum ngambil libur. Umi di rumah udah mirip gangsing, muter-muter berulang kali tanya ke aku kapan Abi ada waktu libur. Ambil libur lah, Abi. Nggak akan ada orang yang berani mecat Abi meskipun libur seminggu. Rizwan tersenyum kecil. Nanti Abi pulang dan kasih kejutan. Abi memang berniat libur, 6 bulan gak ada di rumah rasanya bikin Abi rindu Umi kamu. Saga mengangguk, tidak lama kemudian, dia mendapat telepon dari orang suruhannya yang dia minta mengawasi Hanum setiap hari. Ya, Bang. Kenapa? Tanya Saga. Dan, Nona Hanum mendadak sekali pergi dari rumah, saya berhasil menemukan lokasi terakhir mobilnya sekarang. Ini saya lagi ada di satu daerah, tapi Nona udah menghilang. Saga begitu tegang, ketakutan dan amarah mulai menjalar ke setiap saraf di tubuhnya. Kenapa bisa abang lepas pandangan dari istriku? Hah? Suara Saga tinggi sekali. Dia sangat marah, hingga Rizwan di depannya terkejut bukan main. Saga, kenapa? Maaf, dan... Maaf sekali lagi, saya nggak tahu Nona Hanum akan pergi mendadak begini, tadi saya lengah karena lagi makan. Aku nggak mau dengar alasan, cari istriku sampai dapat. Perintah Saga begitu jelas dan keras. Dia beranjak dari kursinya dan setengah berlari hendak keluar. Saga, ada apa? Tanya Rizwan. Istriku hilang. Astagfirullah. Hanum terjerembab karena dorongan keras seorang laki-laki yang tidak dia kenali. Dia masih setengah sadar dan kepalanya sakit sekali. Dia menoleh ke ruangan tempatnya berada sekarang, rasanya cukup familiar. Ya, ini adalah tempat di mana dia dibawa dan berusaha dilecehkan oleh Ibnu sewaktu dulu. Tempat yang tidak banyak mengalami perubahan, hanya beberapa bagian bangunan yang terlihat semakin bobrok dengan atap yang bocor. Hanum mengepakkan tangan, sebab tubuhnya sedikit gemetar karena trauma yang kembali datang. Dia masih ingat setiap jejak ketakutan hebat yang menjalar ke seluruh tubuh. Sesuatu yang tidak akan dia lupa seumur hidup, bahkan menjadi titik awal di mana dia berusaha memperbaiki kualitas keberaniannya.
Hanum, maafin aku, ya. Terdengar sayup suara lemah tidak jauh darinya, Hanum terkejut. Mika sudah berada di atas kursi dengan posisi tangan terikat ke belakang. Pakaian wanita itu beberapa ada yang sobek, darah kering masih dari luka yang menganga tidak diobati. Dan Mika terlihat begitu lemah. Diam di sana. Teriakan laki-laki itu menggema ketika Hanum hendak bergerak. Kedua tangan Hanum sendiri terikat di depan, pakaiannya masih utuh. Hanya belakang kepalanya saja yang sangat nyeri sebab pukulan keras sebelum ini. Hanum berusaha melepas ikatan tali tersebut sejak tadi, tapi tidak bisa. Bahkan tangannya sampai lecet karena itu. Aku terpaksa, Hanum. Sungguh. Dia mengancamku. Sepasang mata Hanum berkaca-kaca saat menatap temannya, dia sangat ingin marah tapi melihat kondisi Mika begitu menyedihkan. Sejak kapan Mika ada di sini? Dan apa yang mereka lakukan padanya? Mika mungkin dalam keadaan terjepit saat menghubunginya beberapa waktu lalu. Seharusnya aku nggak pernah iba ke orang yang merusak hubungan orang tuaku. Kamu menyebalkan, Mika. Hanum, bagaimanapun juga yang ada dalam perutku ini adalah adikmu, anak dari ayahmu dan anakku. Aku udah berusaha menjaganya, tapi sepertinya aku selalu salah mengambil keputusan. Aku benar-benar minta maaf. Jangan pernah menyeretku ke masalah maksiat kalian. Suara Hanum mengeras. Dia sama sekali tidak suka, dia benci karena ayahnya berkhianat bukan pada Kiai Ibrahim saja. Keluarganya sendiri dikhianati. Apa bukti chat yang kamu kirim itu asli? Jawab, Mika. Mika mengangguk. Saga memang mengirimkan uang padaku, Hanum. Dan ponselku disita sama Om Ibnu. Dia mengobrak-abrik semua pesan dan kontak yang aku punya. Mendengar itu, Hanum semakin naik darah. Untuk apa? Dia ingin bertanya lebih jauh, tapi suara pintu terbuka terdengar. Ibnu akhirnya datang ke ruangan tersebut. Laki-laki itu tersenyum, akhirnya dia bisa mendapat kesempatan untuk bertemu wanita idamannya tanpa ada penghalang. Sulit sekali mencari celah wanita ini karena Saga terus menempel padanya kemanapun. Akhirnya aku bisa mendapatkanmu juga, sayang. Jangan menyentuhku. Teriak Hanum karena tangan Ibnu hendak meraih kerudungnya. Oh, Sid. Kamu masih bertingkah seperti anjing galak. Tapi aku masih menyukaimu, ujar Ibnu yang tetap mendekat. Hanum menyeret tubuhnya agar mundur dan menghindari sentuhan Ibnu padanya. Laki-laki biadab sepertimu layak untuk dihukum, apa kamu nggak malu? Abah mengajarkan agama yang baik ke anak-anak dan cucunya, tapi sifatmu malah melebihi iblis. Keluarkan seluruh kata-katamu, sayang. Karena aku nggak akan mendengar itu. Aku cuma mau mendengar desahanmu di tempat tidur bersamaku. Kurang ajar, Hanum menghentikan kata-katanya. Dia pikir ikatan di kedua lengannya harus terbuka dulu agar dia bisa lebih leluasa. Kamu mau marah? Lakukan dengan benar, sayang.